Lagi di YouTube gua, kali ini gua bakal bikin ya status video yang Q&A lah, karena di YouTube gua belum gimana ada yang nanya. Gua bakal cari Q&A referensi Q&A di video YouTube lah gua. Yang udah disiapin sama teman gua di belakang layar, yang udah nyiapin pertanyaan-pertanyaan yang ada di Q&A YouTuber lain. Gua juga yang jawab gitu. Gua mau coba untuk jawab pertanyaan yang dikasih buat YouTuber lain. Pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama. Apa hal terburuk yang pernah kamu lakukan kepada seseorang? Ya, pertanyaannya gimana ini, baru mulai nih. Apa tadi? Sorry, enggak. Hal terburuk yang pernah kamu lakukan kepada seseorang. Siapa aja? Seorang. Mau keluarga kayak mau teman kayak mau siapa pun. Jangan keluarga lah, teman atau siapa pun. Jangan keluarga. Buang sendal orang ke tong sampah. Iya itu sih. Sama gigit tangan orang. Dulu gua nakal sih, makanya itu hal terburuk gua. Mungkin sekarang kata karma dalam kata apa. Jika kamu harus memilih antara kehilangan pekerjaan atau pacar, mana yang kamu mau? Gini loh. Gue sih lebih milih untuk kehilangan pacar sih. Kalau lagi nggak pekerjaan, atau gue tahu ya, kehilangan pacar lah. Karena nyari kerja susah bro. Gitu sih. Kalau nyari cewek kan, yang penting kita maafkan juga banyak. Pertanyaan ketiga. Ini agak sedikit dikit aja lah. Apa adakah rahasia? Ya rahasia apa lah yang kamu sembunyikan dari orang lain yang tak boleh diketahui? Ya rahasia yang usah besar lah, rahasia kecil aja, rahasia buruk lah gitu. Aib buruk kecil aja. Rahasia? Iya, aib atau apa kayak rahasia apa? Ini nggak ada sih. Jujur ya, terbuka ya. Terbuka lah. Gue nggak gitu kalau gue punya rahasia. Apa ya rahasia gue? Matain raket mungkin. Matain raket orang tuh tinggal bilang. Itu sih. Oke. Yang keempat, pertanyaan keempat. Apa hal yang paling memalukan yang pernah kamu lakukan di depan umum? Yang orang lain ya? Kejebur gue. Malu kan? Iya. Oke. Kejebur gue sama salah ngagetin orang. Gue kira itu kan ini keluarga gue gitu. Misalnya lagi di meeting room, gue mau ngagetin ternyata tuh bukan keluarga gue gitu. Jadi orang lain yang gue kagetin. Itu malu. Saya pertanyaan kelima. Jika kamu tahu bahwa salah satu dari teman kayak atau teman kelas atau apapun itu yang diam-diam menaruh perasaan kepada kamu, apa yang akan kamu lakukan? Diam-diam ya nih, temen itu diam-diam. Tapi kamu tahu dia suka nggak sengaja gitu. Apa yang kamu lakukan? Ya jangan dari gue biasanya sih, kalau dia suka sama gue ya udah gitu. Jadi gue sih normal aja lah, bersikap normal aja. Kalau kecuali dia confess, kecuali dia deketin duluan, baru gue agresifin balik. Kalau dia agresif, gue agresif gitu loh. Kalau dia mainnya diem-diem doang, ya gue bakal diem-diem doang. Jadi yang mungkin aneh juga. Ini salah satu yang paling penting nih. Apa hal tentang dirimu yang ingin kamu rubah tapi masih belum bisa sampai sekarang? Wah, gila. Itu dia. Kemudian, itu gue tuh orangnya kemudian terus hal yang gue mau yang sampai nggak terjadi itu gue juga kecewa. Suka kecewa sama yang gue yang gue mau tuh nggak sejalan sama yang gue mau gitu. Apa sih ngomong yang sesuatu yang gue mau tapi nggak terjadi. Itu juga gue lumayan kesel juga, apalagi yang mau gue rubah ya. Itu juga gue rubah, toxic juga, ngomong kasar. Itu sih paling. Sama sulit buat pikir panjang gitu loh gua tuh sebenarnya. Suka ngambil keputusan secara tiba-tiba, itu juga
suka sama emosional lah, emosional di setiap masa lagi ngapain ya, emosional banget ya. Tadi gak ada sesuatu keadaan terus gue emosional, gue bakal gak fokus kayak lagi main badminton misalnya, kurang tenangnya itu, ketenangan gue juga kurang sama emosional. Pokoknya itu sih, sama ninggalin pas sayang-sayangnya juga itu gue harus ubah sih sebenarnya, nyesel sendiri. Oke, pertanyaan setuju. Ini pertanyaan awang-awang aja, pertanyaan imajinasi aja lah. Jika kamu punya satu kesempatan untuk memilih antara menyelamatkan pacar atau keluarga, kau akan pilih? Gua tanpa keluarga, gua nggak bakal di sini. Jadi gua bakal milih sama keluarga. Ini pertanyaan harapan aja ya, harapan. Jika kamu bisa menghapus satu kenangan aja dalam hidupmu, apa yang akan kamu hapus? Waduh, kenangan. Gila. Entah baik atau buruk. Pasti buruk lah ya. Nggak mungkin baik, nggak mungkin akan dihapus. Kenangan putus sama pacar sih. Itu banget dihapus. Tapi harus dihapus. Itu sih yang gua bakal hapus. Karena ya sampai kapan sih kita inget terus ya toh kita yang salah juga gitu. Jadi gue berusaha untuk udah lah, hapus juga lah, dia juga udah bahagia sama ini dia. Ini pertanyaan. Aduh, ini berat kayaknya nih guys. Apakah ada keputusan besar dalam hidupmu yang kamu sesali, dan apa yang akan kamu lakukan jika bisa kembali ke waktu sebelum kamu ambil keputusan? Bisa kembali ke masa lalu, ibarat kata gitu. Anjir banget sih pertanyaan. Ya, penyesalan terberat gue sih, itu yang untuk yang pertama sih, penyesalan gue nggak nge-gym dari awal. Gue udah gendut banget, oke, gue telat nge-gym lah. Gue nge-gym tahun ini doang. Jadi gue pengen tuh, gue nge-gym tuh harusnya dari tahun-tahun lalu lah, dari gue udah kurus gitu. Sekarang gue telat mengenal dunia nge-gym lah, telat aja sih. Sama yang kedua, nyesel juga buat putusin dia, tapi nggak mikir matang gitu sih. Jadi kalau kembali ke masa lalu? Iya, gue pengen ngulang masa lalu sih. Pengen ngulang ke masa itu, dan gue untuk mencoba untuk kayaknya lebih berpikir matang lagi untuk ngambil keputusan. Salah juga sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya, jika kamu tahu bahwa kamu memiliki satu tahun lagi untuk hidup, apa yang akan kamu lakukan pada waktu itu? Jika kamu memiliki waktu 1 tahun lagi untuk hidup nih, apa yang akan kamu lakukan setahun itu? Ya intinya ya pasti ya berbuat baik dong, ya kan. Apa sih hidup kita berbuat baik lah. Terus berbuat baik. Terus kalau ada salah minta maaf sama orang lain yang bersalah. Kita punya salah ya kita maaf, minta maaf dong pastinya. Ya. Melakukan hal-hal positif lah di akhir hidup misalnya. Kalau pertanyaan kayak gitu ya. Baik. Sama ya nikmatin hidup dulu lah sebelum berakhir gitu. Kalau pertanyaannya setahun lagi misalnya. Next. Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan last question guys. Jika kamu harus memilih antara kehilangan kemampuan untuk mencintai atau kehilangan kemampuan untuk dicintai, apa yang akan kamu pilih? Gue emang agak egois. Gue pengen kehilangan itu. Gue sih milih jangan sampai kehilangan dicintai. Kalau itu pertanyaannya sih, kalau Punya kemampuan untuk mencintai atau dicintai? pengen punya kemampuan untuk dicintai. Kehilangan. Oh, kehilangan. Kan kehilangan. Pilih salah satu, yang itu kehilangan yang mana? Lebih rela kehilangan yang mana? Oh, kehilangan di inilah, dicintai. Gue tuh mencintai. Gue pengen kehilangan mencintai. Gue pengen untuk gue tuh dicintai. Egois banget sih. Mencari lah ya. So ganteng banget, tapi itulah. Karena gue capek lah. Mencintai juga nggak dibalas-balas, cintanya jadi udah. Oke, udah habis ya? Bro? Ya mungkin itu aja ya teman-teman, pertanyaan-pertanyaan yang teman gue dapat di pertanyaan random yang dikasih ke YouTuber lain.
Q&A, referensi Q&A di video-video YouTube lain. Jadi mungkin itu aja Q&A random gua. Ya, terima kasih yang nonton sampai detik ini. Jangan lupa di like, di komen, and di subscribe lah ya. Terus mohon maaf part 2 nih. Kita ngomong part 2. Ya, banyak lain waktu kita bakal keluarin part 2-nya dengan pertanyaan-pertanyaan random lagi. Pokoknya makasih nonton sampai detik ini. Mohon maaf bila ada salah kata karena saya manusia biasa. Terima kasih. Subscribe.